Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan mendapat kabar dari perilisan bahwa He Cheng dalam kondisi buruk dan ini adalah waktu yang pas untuk menghabisinya. Karena membunuh He Cheng adalah salah satu ketentuan di dalam sumpah laut yang dulu dibuat Fang Yuan dengan He Laolan, maka dia tidak punya kuasa untuk menolaknya. Singkat cerita, Fang Yuan meninggalkan kota aliran gelap dan menemui He Laolan. Lalu mereka bertiga menyergap He Cheng. Kemudian saat mereka hampir menangkap He Cheng, justru 4 orang tetua agung dari klan He mencoba menghalangi. Ini adalah situasi yang sulit. Di hadapan 4 orang ahli peringkat 7 dan ditambah dengan formasi pertempuran mereka yang sudah melegenda, mereka akan menjadi lawan yang sulit. Namun, di saat itu kemudian muncullah sosok yang lain. Sosok yang baru saja datang itu sungguh mengejutkan Fang Yuan. Karena sosok itu tidak lain adalah Wu Tianmo, pemimpin dari aliansi zombie dataran utara. Sosok yang memiliki rahasia besar dan memiliki hubungan darah dengan He Laolan. Kedatangannya kemari juga adalah bagian dari rencana perilisan. Sungguh situasi ini menyulitkan bagi Fang Yuan. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Apakah kali ini dia akan bernasib sial dan kemudian mati? Ya, mari kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 191. Kali ini adalah waktu untuk Wu Tianmo unjuk diri. Dia menjentikkan jari dan api tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Api itu mulai membakar lingkungan di sekitar raksasa hijau. Para tetua agung dari klan He tampak panik untuk sesaat. Namun dengan panduan dari tetua agung pertama, mereka dapat memadamkan api yang dikeluarkan oleh Wu Tianmo dengan cepat. Tapi jelas Wu Tianmo tidak akan berhenti begitu saja. Dia lalu melepaskan Angry Bird. Meskipun ukurannya hanya sebesar burung pipit, tapi daya ledak yang dihasilkan benar-benar menakutkan. Sang raksasa hijau pun bahkan sampai roboh. Raksasa hijau lalu mengaum, dan dia melepaskan kabut hijau. Kabut ini cukup spesial, karena kabut ini mengandung karbon dioksida, sehingga kabut ini mampu memadamkan api dengan sangat cepat. Namun di saat yang sama, saat ini perilisan sudah selesai mengaktifkan gerakan pembunuh miliknya. Jadi sebenarnya Wu Tianmo itu hanya sebagai pengalih. Lalu, dengan segera seluruh tempat itu berubah dalam sekejap menjadi kebun pohon pir. Namun kalau kita ingat dulu, waktu berada di klan Dongfang, perubahan yang terjadi dari gerakan pembunuh perilisan itu sangatlah terbatas. Ketika itu, pohon pir hanya tumbuh hingga radius 1 kilometer. Namun kali ini efeknya jauh lebih luar biasa. Bahkan tanah pun bergejolak hingga perubahan ini juga membentuk gunung serta lembah. Cakupannya pun meluas hingga 10 km. Melihat semua ini, Fang Yuan dibuat takjub oleh kemampuan dari perilisan yang telah meningkat dengan pesat. Fang Yuan berpikir mungkin ini adalah efek dari gunung Minisyul yang saat ini dimiliki oleh perilisan. Dengan mengeluarkan tanda Dao dari dalam gunung Minisyul, maka output gerakan pembunuh yang dimiliki oleh perilisan pun akan meningkat, karena gunung Minisyul dan juga perilisan sama-sama memiliki tanda Dao kayu. Kemudian, saat ini seluruh tanaman langsung bergerak, dan mereka mulai mengikat raksasa hijau serta He Cheng yang ada di sisi lain. Raksasa hijau yang tinggi itu pada akhirnya dikekang oleh perilisan. Raksasa hijau meronta-ronta,
Dia mencoba melepaskan diri namun tidak mampu. Para tetua dari klan He pun tidak tinggal diam. Mereka membentuk segel dan kemudian mengaktifkan gerakan pembunuh dari jalur kegelapan dan juga dari jalur api. Lalu segera warna hijau di tubuh raksasa hijau kini berubah menjadi warna merah dengan bercak gelap seperti magma. Jadi raksasa hijau kini telah bermutasi menjadi raksasa magma. Raksasa magma sendiri bisa mengeluarkan gelombang kejut dan gelombang itu memiliki udara panas yang luar biasa sehingga kemudian sulur yang mengikat raksasa magma pun kini terbakar. Dengan mudahnya raksasa magma pada akhirnya berhasil melepaskan diri. Namun sayangnya, bicara tentang api, Huo Tianmo adalah seorang pengendali api. Dia tanpa ragu langsung menyerang raksasa magma. Dan pada akhirnya, pertarungan antara kedua belah pihak tidak bisa dihindarkan dan terus menjadi jauh lebih intens. Ya, tetua agung dari klan He jelas telah hidup untuk waktu yang lama. Mereka pun pasti memiliki segudang gerakan pembunuh. Sehingga kemudian intensitas pertarungan ini menjadi semakin tinggi. Namun, setelah beberapa jam bertarung, tiba-tiba para tetua agung mendapatkan gusurat dari klan mereka. Di dalam surat itu, dikatakan bahwa saat ini klan He telah diserang oleh seorang Gu Immortal peringkat 8. Jelas mendengar itu para tetua panik dan mereka segera lari tunggang langgang. Mereka kali ini memutuskan untuk kembali ke klan He. Melihat hal itu, Perilisan dan Huo Tianmo tidak berusaha untuk mengejar mereka. Karena itu, sekarang pertarungan yang ada di sana berakhir dengan begitu saja. Sekarang sudah aman. Klan He tidak akan mengganggu kita lagi, kata Huo Tianmo. Mendengar hal itu, He Laolan langsung berjalan ke arah He Cheng. Melihat sosok He Laolan, He Cheng kini semakin panik. Lepaskan aku, ampuni nyawaku, dan aku pasti bersedia menjadi bawahan kalian. Aku mau melayani kalian dengan setia. Biarkan aku hidup, dan itu akan sangat menguntungkan untuk kalian. Namun melihat sikap dari He Cheng, Perilisan mencibir. Kau biadab. Sekarang kau berani memohon seperti babi. Padahal adik perempuanku sangat mencintaimu di masa lalu. Namun, kau sungguh tega mengambil nyawanya. Bahkan setelah itu, kau juga menargetkan putrimu sendiri. Kau tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. He Cheng semakin ketakutan. Dia berlutut di tanah dan memohon, tolong ampuni aku. Aku bersedia menjadi anjing ataupun kuda untukmu. Aku akan memberitahu kalian semua tentang rahasia dari klan He yang ku ketahui, termasuk warisan dari jalur waktu milik leluhur He Fan. Bukankah sebelumnya Susian R mendekatiku karena warisan ini? Aku akan memberitahu semua yang ku tahu. Jadi tolong ampuni aku. Mendengar itu Perilisan sama sekali tidak tergerak. He Cheng tahu tidak ada harapan memohon pada Perilisan. Karena itu dia berbalik dan memohon pada Huo Tianmo. Lady Wo, aku tidak punya niat untuk menyinggungmu. Jika saat itu aku tahu bahwa Susian R adalah adikmu, aku tidak akan berani mengambil nyawanya. Ini hanya salah paham. Tolong, ini hanya salah paham. He Cheng memohon tanpa henti. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Namun kemudian Huo Tianmo tertawa. Hidupmu bukan milikku. Apa kau akan mendapatkan pengampunan atau tidak, itu bukan aku yang memutuskan. Lan Er, pergilah
kamu yang akan memutuskan." Mendengar itu, Hei Cheng segera menghadap ke arah Helloulan. Lan Er, dengarkan ayahmu ini. Kau adalah putriku dan aku adalah ayahmu. Ada darah yang sama yang mengalir di dalam tubuh kita. Untuk sekali ini saja, tolong ampuni ayahmu yang bodoh ini. Bukankah, kalau ibumu masih ada di sini, dia tidak akan pernah tega melihatmu membunuh ayahmu sendiri. Apa kau benar-benar tidak peduli dan ingin membuat ibumu menjadi sedih? Mendengar itu, ekspresi Helloulan tidak berubah sedikit pun. Wajahnya dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Tapi, Helloulan kemudian berkata, "Ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu." Mendengar ini, Hei Cheng penuh dengan harapan. "Tolong tanyakan apapun itu. Aku akan memberitahumu semuanya dengan jujur." Helloulan menghela nafas panjang ketika melihat sikap dari ayahnya itu. Lalu dengan suara bergetar, dia bertanya, "Ibu sangat mencintaimu. Dia percaya padamu. Bahkan dia tahu kalau kau menyakitinya untuk waktu yang lama. Tapi dia membiarkan semua itu karena cintanya. Lantas, bagaimana bisa kau bertindak begitu tidak adil pada orang yang sangat mencintaimu? Kenapa kau sampai tega mengambil hidupnya?" Hei Cheng tertegun. Tubuhnya menjadi lemas. Dia seolah mengenang masa lalu. Kini dia dipenuhi dengan berbagai emosi, dan kemudian dia tampak menghela nafas panjang. Ya, pada akhirnya dia pun sangat mencintai Susian Er. Namun dia sungguh tidak berdaya. Hei Cheng kemudian menjawab, "Aku tahu bahwa dia mencintaiku. Tapi pada akhirnya aku takut. Aku takut mati. Aku hanya takut mati." Setelah mengatakan itu, tubuh Hei Cheng seolah kehilangan kemauan untuk bertahan hidup. Dia kemudian jatuh dalam penyesalan. Lalu dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi tua, dan bahkan rambutnya pun kini terlihat memutih. Dia tidak mampu lagi menopang tubuhnya, dan akhirnya Hei Cheng tersungkur di tanah. Air mata mengalir dari kedua bola matanya. Melihat ini, semua orang di sana terdiam. Hei Cheng benar-benar membuat semua orang yang ada di sana merasakan situasi yang mendalam. Ini adalah bentuk ketakutan yang sebenarnya dari ketakutan akan kematian. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Karena itu, semua orang menjadi sangat takut akan kematian itu sendiri. Setelah kematian, jiwa akan terlepas dari raga. Lalu, jika tidak dijaga dengan baik, maka jiwa itu akan melebur dan hilang begitu saja. Sehingga, hal ini kemudian menjadi misteri bagi semua orang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Maka semua orang kemudian berusaha mati-matian untuk memperpanjang umur mereka dan mempertahankan keberadaan mereka di dunia ini. Hidup abadi itu adalah tujuan dari semua orang. Dan kemudian angin mulai berhembus. Lalu dari tubuh Helloulan keluar sebuah jiwa. "Ibu," kata Helloulan penuh dengan kerinduan. Sosok yang muncul di depan semua orang tidak lain adalah Susian Er, ibu dari Helloulan. Namun daripada disebut sebagai jiwa, sebenarnya itu kurang tepat. Karena jiwa ini hanyalah bentuk dari emosi keluarga yang ditinggalkan oleh Susian Er di dalam tubuh Helloulan. Tujuan Susian Er melakukan ini adalah supaya dia dapat mendampingi Helloulan ketika dia sedang dalam kesulitan.
Tapi kali ini, karena Susian R melihat suaminya yang begitu menderita, dia kemudian keluar dengan kemauannya sendiri. Di saat yang sama, baik itu Perilisan ataupun Huo Tianmo, mereka menjadi sangat sedih ketika melihat sosok adik mereka. Susian R mengulurkan tangannya dan memeluk Helloulan dari belakang. Lalu, dia kemudian menghibur Helloulan dan berkata dengan lembut, "Putriku, biarkan ayahmu pergi. Kau bisa melihat dia begitu menyedihkan saat ini. Telah mengambil nyawaku, dia juga sudah hidup dalam penyesalan dan kesengsaraan. Dia hidup dalam ketakutan dan tidak benar-benar bahagia sampai detik ini. Bahkan jika sekarang dia masih hidup, namun sebenarnya dia sudah mati sejak lama. Lepaskanlah dia. Itu juga akan melepaskan simpul dari dalam hatimu. Lan R, Ibu tidak ingin kamu hidup dengan penuh kebencian. Ibu tidak ingin kamu terus hidup di dalam masa lalu. Kau harus menjalani hidupmu sendiri. Jangan menanggung dosa karena mengambil nyawa ayahmu sendiri. Ini adalah beban yang sangat berat. Jadi tolong lepaskan dia. Hiduplah dengan lebih baik." Mendengar semua itu, Helloulan tidak mampu lagi membendung air matanya. Helloulan kini berjalan ke arah He Cheng. Melihat pria tua yang meringkuk di bawah kakinya dan terus bergumam ketakutan, hal ini membuat Helloulan sedikit merasakan iba. Lalu, Helloulan mengangkat kakinya dan menghantam kepala He Cheng. Seketika kepala He Cheng pun hancur berantakan. Wang Yuan bahkan sampai terkejut ketika melihat hal ini. Semua orang pasti berpikir bahwa Helloulan akan mengampuni He Cheng. Rupanya, dendamnya jauh lebih besar. He Cheng adalah seorang ahli peringkat 7. Dia perkasa pada masanya. Tapi kali ini dia mati dengan begitu menyedihkan. Hanya dengan satu hantaman kaki, He Cheng tidak bisa bertahan. Lalu, melihat semua ini, jiwa dari Susian R tampak linglung. Sampai kemudian Helloulan berkata, "Ibu, di dunia ini tidak ada yang tidak bisa kutanggung. Seperti ayah yang tetap membunuhmu walau dia tahu situasimu saat itu. Aku tidak tahu apakah keputusan ini akan menuntunku pada kehancuran atau tidak. Tapi aku bukan seorang anak yang rapuh. Inilah jalan yang kupilih dan pasti akan kutapaki." Melihat hal itu, ekspresi Susian R lalu memudar dan dia pun tersenyum sebelum menghilang. Sementara Perilisan pun segera berlari dan memeluk Helloulan. Sementara Huo Tianmo ingin memeluk mereka juga. Namun dia masih memiliki penyesalan. Dia bahkan tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Jalan seseorang memang tidak pernah ada yang tahu. Helloulan benar-benar telah memilih jalannya sendiri daripada mengampuni kesalahan di masa lalu dan kemudian membuat hatinya menjadi lebih damai. Helloulan lebih memilih untuk menuntaskan dendamnya dan kemudian memiliki ketetapan hati yang ia buat sendiri. Di saat yang sama, di benua tengah tempat sekte Afinitas Roh, di sana Feng Jinhuang duduk diam di atas cabang pohon pinus dengan air mata yang terus mengalir di pipinya. Ya, beberapa hari yang lalu, orang-orang yang selamat dari penyerangan ke dataran utara telah kembali. Mereka membawa kabar kalau selain mereka yang datang hari itu telah mati dan juga terjebak di dalam lembah Luopo. Tidak ada yang mampu menyelamatkan mereka. Apalagi kalau mereka harus menghadapi angin asimilasi, di mana seorang ahli peringkat 9 pun akan merasa gentar untuk berhadapan dengan angin asimilasi. Pada akhirnya mereka menyampaikan
bahwa Feng Jiuge beserta ahli yang lain tidak akan bisa selamat dari sana. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa semua orang harus menerima semua ini dengan lapang dada. Lalu, mereka juga mengembalikan barang-barang dari para ahli yang tidak bisa kembali itu, yang kebetulan barang-barang itu bisa mereka selamatkan. Ya, ini memang adalah sebuah pukulan besar untuk kekuatan dari benua tengah. Bagaimanapun, Feng Jiuge itu adalah kekuatan utama dari benua tengah yang tingkatannya di bawah peringkat 8. Kehilangan Feng Jiuge itu memberikan goncangan yang besar pada kekuatan benua tengah secara menyeluruh, terutama itu juga adalah pukulan yang hebat untuk sekte afinitas roh. Terkhusus untuk Feng Jinhuang. Meskipun Feng Jinhuang sudah berusia lebih dari 30 tahun, namun dia itu masih seperti seorang anak kecil di hadapan orang tuanya. Ya, mungkin hal ini terjadi karena usia mereka itu bisa sangat panjang. Jadi 30 tahun masih mereka anggap seperti anak kecil. Karena kehilangan itu juga, Feng Jinhuang menerima tekanan yang besar. Sampai hari ini, Feng Jinhuang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menyendiri dan menangis. Nah, tiba-tiba Feng Jinhuang mendengar sebuah suara yang akrab. Itu adalah ibunya, Peri Baiking. Ibu? Feng Jinhuang segera lompat dan memeluk ibunya. Ibu, ayah sangatlah kuat. Sekarang dia pasti baik-baik saja kan? Kata Feng Jinhuang dengan penuh harapan. Namun Peri Baiking kali ini tidak mencoba menghiburnya. Dia menggelengkan kepala dan berkata, bahkan seorang peringkat 9 yang tak terkalahkan pun akan tetap menemui ajalnya. Apalagi ayahmu. Sekarang berhentilah bersedih. Biarkan ibu menceritakan sebuah kisah padamu. Feng Jinhuang pun mengusap air matanya, lalu Peri Baiking mulai menceritakan kisah tentang Renzu yang mencoba menyelamatkan anak-anaknya. Ketika itu sudah banyak hal yang dilakukan oleh Renzu, tapi tetap saja, sampai ketika itu tidak ada yang berhasil satupun. Lalu dalam perjalanannya, Renzu kemudian bertemu dengan Gu Ketakutan. Namun, melihat Gu Ketakutan, Renzu menyepelekannya, seolah-olah dia tidak memiliki rasa takut. Sementara, Gu Ketakutan mungkin terdengar biasa saja, namun kemampuannya benar-benar dapat mempengaruhi alam bawah sadar dari mereka yang ditargetkan. Karena merasa tersinggung dan marah pada Renzu, Gu Ketakutan lalu menargetkan Renzu sebagai mangsanya. Kemudian, Renzu yang semula sangat percaya diri, dia kemudian berubah seketika. Apalagi ketika menyangkut tentang menyelamatkan putri-putrinya. Renzu menjadi sangat ketakutan dan dia mulai melarikan diri. Dia ketakutan akan adanya kematian. Kali ini Renzu benar-benar terlihat seperti orang gila. Bahkan pada daun yang berjatuhan dari pohon, itu sudah cukup untuk membuatnya ketakutan. Dia takut tertimpa oleh dedaunan itu. Semua ini jelas dilakukan oleh Gu Ketakutan, yang mana itu mempengaruhi seluruh alam bawah sadar Renzu. Setelah beberapa jam berlalu, Renzu kini mulai menunjukkan segala ketakutannya. Dan kali ini, Renzu menunjukkan bahwa dia benar-benar takut akan kematian. Melihat semua ini, Gu Ketakutan tertawa dengan puas, seolah-olah semua ini adalah hiburan baginya. Bagus, sekarang kau akhirnya paham bahwa satu-satunya hal yang pantas ditakuti di dunia ini adalah ketakutan. Setelah itu, Peri Baiking menutup kisah ini.
Dia sekali lagi melihat ke arah putrinya dan berkata, "Huang Er, tidak peduli apapun yang terjadi, kamu harus menjadi lebih kuat. Semua orang akan mati pada waktunya, dan kematian itu tidaklah menakutkan. Bahkan seorang Ku Immortal peringkat 9 pun tetap akan menemui kematian. Sementara ayahmu, kita tidak tahu bagaimana kondisinya sekarang. Besar harapan kita kalau dia dapat kembali. Tapi bukan hal yang mustahil kalau dia sudah mati saat ini. Pada akhirnya nanti, kau juga akan mati. Namun seberapa lama kita bisa bertahan di dunia ini, kitalah yang akan mengusahakannya. Ketakutan akan berteman denganmu. Tapi masalahnya, apakah kamu bisa melewati rasa takut itu atau tidak?" Feng Jinhuang bergidik. Air matanya kembali mengalir. Namun kali ini, bola matanya sudah terlihat jauh lebih baik. Ia menjadi jauh lebih ikhlas, dan kemudian dia berkata, "Ibu, aku mengerti. Sekarang aku akan pergi berkultivasi. Aku akan mengatasi ketakutan dalam diriku. Tidak peduli bagaimana keadaan ayah, aku akan menjadi jauh lebih kuat, sampai ibu dan ayah tidak akan kehilangan muka karena aku." Mendengar itu, peri Baiking pun tersenyum. "Kamu memang sungguh anak yang baik." Nah, faktanya, meski peri Baiking bersikap tegas di depan Feng Jinhuang, namun sebenarnya dia itu juga sangat khawatir dengan kondisi suaminya. Bahkan sebelumnya, dia sudah berniat untuk pergi ke dataran utara. Namun dia sadar, dia memiliki seorang putri yang harus dia jaga. Kalau mereka berdua pada akhirnya menghilang, lantas siapa yang akan merawat Feng Jinhuang? Karena itu, peri Baiking memutuskan untuk menahan dirinya kali ini. Inilah pengorbanan dari seorang ibu. Lalu kita akan kembali ke dataran utara. He Cheng sekarang telah mati, tapi ini belum berakhir. Jiwanya sekarang ditangkap oleh Helloulan. Helloulan pasti akan menyiksa He Cheng dan menginterogasinya. Sementara itu, Huo Tianmo berjongkok. Dia lalu menggunakan gerakan membunuh abadi, dan kemudian sebuah api kecil muncul di tangan Huo Tianmo. Dia meraih sesuatu di bagian perut He Cheng, dan di sana api segera meresap ke tubuh He Cheng, dan kemudian keluarlah sebuah mutiara yang dilapisi oleh api. Ini adalah bentuk dari apertur milik He Cheng. Bahkan, jika seluruh Gu milik He Cheng saat ini sudah mati, namun keberadaan dari tanah terberkati milik He Cheng itu masih sangat berharga. Huo Tianmo berkata, "Ini adalah apertur dari He Cheng. Lan Er, ambillah. Kau yang akan memiliki ini. Kau bisa menyimpan tanah terberkati ini dalam waktu 7 hari 7 malam. Begitu batas waktunya habis, maka gerakan pembunuh ini akan berakhir dan aperturnya akan melebur dengan dunia luar. Karena itu, sebelum hari ke-7, tentukan di mana kau akan meletakkannya." Selain itu, meskipun di dalamnya semua Gu telah mati, namun tanah terberkati ini dapat menjadi pondasi kekuatan yang berharga untukmu di masa depan. Mendengar itu, Helloulan tidak mengatakan apapun dan kemudian menerimanya. Lalu setelah itu, peri Lisan kemudian menoleh ke arah Fang Yuan dan berkata, "Baiklah, sekarang masalah He Cheng telah selesai. Waktunya untuk bicara denganmu." Mendengar itu, Huo Tianmo segera menyela. "Tidak perlu terburu-buru. Masih ada orang yang akan datang. Aku tidak mau pembicaraan kita nanti terpotong olehnya." Peri Lisan pun mengerutkan kening. Siapa itu? Bagaimanapun, dia tidak merasa mengundang orang lain lagi. Mungkinkah orang ini adalah pengaturan dari Huo Tianmo sendiri?
Lalu benar saja ada orang yang datang kemudian. "Sepertinya aku sudah ditunggu-tunggu," katanya. Semua orang langsung melihat ke arah sumber suara itu. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat bahwa orang yang baru saja datang itu adalah leluhur Suehu. Seketika semua orang menjadi waspada kecuali Huo Tianmo. Lalu dengan santai Huo Tianmo bertanya, "Jadi bagaimana dengan panen yang sudah kau lakukan hari ini?" Mendengar itu leluhur Suehu tersenyum. Meskipun sekarang klan He menjadi semakin lemah, namun mereka tetaplah kekuatan super, dan pondasi yang mereka miliki juga sangat dalam. Hal ini membuatku bisa mendapatkan barang jarahan yang bagus. Mendengar percakapan mereka, semua orang pun tercengang. Fang Yuan pun sama pada awalnya. Namun dia segera memahami alur di antara leluhur Suehu dan Huo Tianmo. Meskipun Fang Yuan tidak tahu akan kesepakatan apa di antara mereka berdua, namun singkatnya bahwa kaburnya He Cheng itu menjadi kesempatan untuk He Laolan mengejarnya. Kemudian konflik di antara leluhur Suehu dan Huo Tianmo juga menjadi angin segar bagi banyak kekuatan super, termasuk salah satunya klan He. Mereka bisa bergerak dengan bebas. Lalu, karena dengan begitu banyaknya kekuatan super yang bisa bergerak dengan bebas, hal ini juga menjadi alasan kenapa keempat tetua agung dari klan He sampai berani keluar meninggalkan sarang mereka. Pada akhirnya, di momen ini mereka telah memakan umpannya. Dengan koneksi antara Perilisan dan Huo Tianmo, akhirnya Huo Tianmo bisa membuat perjanjian dengan leluhur Suehu. Sementara Huo Tianmo menahan keempat tetua agung dari klan He. Sementara leluhur Suehu dapat dengan bebas menjarah isi dari tanah terberkati milik klan He. Sungguhnya adalah langkah yang brilian. Siapa yang mengira bahwa lawan bisa menjadi kawan? Taktik dari bidak catur ini bahkan tidak terpikirkan oleh Fang Yuan sebelumnya. Kemudian, transaksi antara leluhur Suehu dan Huo Tianmo juga dilanjutkan. Leluhur Suehu mengeluarkan beberapa tubuh zombie abadi dari dalam apertur miliknya. Sesuai dengan kesepakatan, aku akan mengembalikan semuanya, kata leluhur Suehu. Yap, memang leluhur Suehu merasa sayang untuk melepaskan semua tumbuh zombie abadi ini. Apalagi mereka adalah material yang bagus untuk penyempurnaan. Namun, keuntungan yang ia dapatkan hari ini memiliki nilai yang jauh lebih besar. Belum lagi dengan mengembalikan semua ini, maka tidak akan ada permusuhan dengan aliansi zombie dataran utara. Hal itu jelas adalah keuntungan yang besar. Maka sejak awal leluhur Suehu setuju dengan penawaran dari Huo Tianmo. Melihat semua permintaannya sudah dikembalikan, Huo Tianmo tersenyum. Leluhur Suehu memang sungguh menepati janjinya. Maka menurut perjanjian yang sudah kita buat, mulai hari ini, aliansi zombie kami tidak akan menyerang pegunungan bersalju. Begitu juga sebaliknya. Mendengar itu leluhur Suehu pun berkata, Lady Huo Tianmo memang luar biasa. Melihat kekuatanmu hari ini, sepertinya kamu telah mendapatkan banyak keuntungan selama di Laut Timur. Tapi meski begitu, jika Anda masih mengincar warisan dari jalur waktu milik He Fan, sepertinya itu akan semakin sulit. Apalagi sekarang mereka tengah disiagakan. Tapi, jika Lady Huo membutuhkan bantuan di masa depan, aku pasti akan mengulurkan tanganku padamu. Mendengar ini, Huo Tianmo tertawa. Luar biasa, ini sungguh penawaran yang menarik. Aku juga berharap dapat bekerja sama dengan Anda lagi. Mendengar itu leluhur Suehu tersenyum. Lalu kemudian dia perlahan memudar dan meninggalkan tempat itu. Jujur saja, Fang Yuan masih dipenuhi dengan keterkejutan. Tapi dia juga seolah mendapatkan ketetapan hatinya.
bahwa tidak peduli musuh ataupun lawan, pada akhirnya semuanya bicara tentang manfaat. Selama ada manfaat yang menjanjikan, maka semua orang dapat melakukan apapun. Ini sungguh menarik. Fang Yuan merasakan gelora masa mudanya kembali bangkit setelah menyaksikan semua ini. Oke, sekarang kita perlu bicara Fang Yuan, kata Huo Tianmo yang segera memecahkan pemikiran Fang Yuan. Mendengar itu, Fang Yuan berkata, "Silahkan mulai, aku akan mendengarkan," kata Fang Yuan sambil tersenyum. Melihat ini, Huo Tianmo, Perilisan, dan Helolan terkejut dalam hati. Bagaimanapun Fang Yuan bukan orang bodoh yang tidak mengenal posisinya sendiri. Tapi bagaimana bisa dia begitu percaya diri di tengah semua tekanan ini? Perilisan bahkan sampai mengerutkan keningnya. Kemudian Perilisan yang bicara berikutnya dengan nada yang berat. "Fang Yuan, aku harus katakan bahwa aku mengagumimu sebagai sebuah pribadi. Tapi coba perhatikan situasimu sendiri. Nyawamu ada di tangan kami hari ini. Kau masih bisa hidup sampai sekarang, itu hanya karena kami masih mengizinkanmu untuk hidup." "Omong kosong." Mendengar itu Fang Yuan mencibir. "Omong kosong. Kalian tidak berkuasa atas hidup dan matiku. Bahkan jika hari ini aku mati, itu terjadi karena kemauanku sendiri. Kalian salah jika kalian menilai bahwa aku ada di tangan kalian. Apa kalian pikir aku takut untuk mati?" jawab Fang Yuan dengan nada dingin. Perilisan seolah-olah mendapatkan tamparan tepat di pipinya. Sementara Huo Tianmo bisa melihat bahwa Fang Yuan memang bukan orang biasa. Berurusan dengannya tidaklah mudah. Sementara di sisi lain, Fang Yuan masih mencoba mencari keuntungan dalam pembicaraan ini. Pada akhirnya dia belum mati, berarti mereka masih membutuhkan sesuatu darinya. Setelah dipikir-pikir apa sebenarnya yang mereka inginkan, Fang Yuan merujuk pada satu alasan, yaitu karena mereka saat ini menginginkan kekuatan diri yang Fang Yuan miliki. Sebelumnya, ini adalah milik Helolan. Ini juga adalah peninggalan dari ibunya Susian Er. Maka keberadaannya itu sangat penting untuk Helolan. Jika demikian, maka mereka tidak akan bertindak sembarangan. Fang Yuan pun sebenarnya bisa saja menyerahkan kekuatan diri. Namun dia tidak akan menyerahkan begitu banyak racun dengan percuma. Bagaimanapun, dia adalah seorang pedagang. Baginya, keuntungan di atas segalanya. Di saat yang bersamaan, Huo Tianmo memiliki pemikirannya sendiri. Sebenarnya dia memiliki penyesalan yang amat mendalam, di mana sebelumnya penyesalan inilah yang disinggung setelah Helolan membunuh He Cheng. Karena penyesalan ini, Huo Tianmo bertekad untuk melunasinya dengan mendapatkan kembali kekuatan diri untuk Helolan. Tapi apa sebenarnya penyesalan dari Huo Tianmo? Kita akan pahami bersama kisah sesungguhnya dari Susian Er dan He Cheng di masa lalu. Setidaknya ada 3 versi yang pada akhirnya saling melengkapi satu sama lain. Kira-kira 2 versi pertama, apakah kalian masih ingat? Versi pertama dari kisah Susian Er dan He Cheng. Kisah ini berdasarkan sudut pandang dari Helolan, di mana ketika itu ayahnya dengan kejam menggunakan teknik perpanjangan umur dan mengambil nyawa dari ibunya sendiri sampai akhirnya ibunya telah meninggal. Hal ini juga menjadi alasan mendasar mengapa Helolan sangat membenci He Cheng. Lalu untuk versi yang kedua itu adalah versi dari He Cheng, di mana dia pernah menjelaskan hal ini pada Sui Songxi. Dari versi kedua ini diketahui bahwa sebenarnya He Cheng tidak dengan sengaja menargetkan Susian Er.
istrinya sebagai tumbal. Namun setelah dia mengetahui latar belakang dari istrinya dan setelah mendapatkan perintah dari klan, maka He Cheng menyingkirkan istrinya secara perlahan. Pada versi kedua ini kita tahu bahwa segala pertemuan sampai pernikahan yang terjadi di antara Su Xian'er dan He Cheng adalah pengaturan dari pegunungan bersalju. Hal inilah yang membuat He Cheng kemudian marah. Lalu di versi ketiga, cerita pun dilengkapi. Pertama, kita harus pahami dulu hubungan antara Huo Tianmo, Perilisan, dan Su Xian'er. Di part kemarin sempat disinggung, tapi aneh malah salah ngertiin sih. Jadi mereka bertiga ini adalah saudara, di mana yang tertua adalah Huo Tianmo, lalu Perilisan, dan yang terakhir adalah Su Xian'er. Sebenarnya dari mereka bertiga itu, yang paling berbakat justru adalah Su Xian'er. Karena itu Huo Tianmo meminta bantuan dari Su Xian'er untuk melakukan misi penting. Misi ini sebenarnya berkaitan dengan cedera yang dialami oleh Huo Tianmo sendiri. Jadi untuk menyembuhkan cedera ini, Huo Tianmo harus mendapatkan warisan dari He Fan yang mengembangkan jalur waktu. Akhirnya diutuslah Su Xian'er, di mana ketika itu Huo Tianmo yang adalah pemimpin dari aliansi zombie dataran utara menggunakan pegunungan bersalju sebagai kedok. Maka sebenarnya sejak awal, semua yang membuat pengaturan ini adalah Huo Tianmo sendiri. Memang benar bahwa Su Xian'er menjalankan misi, namun di tengah jalan dia benar-benar jatuh cinta pada He Cheng. Tapi cintanya itu dihianati oleh He Cheng dan dia pun akhirnya mati di tangan He Cheng. Namun kematian ini juga karena perintah dari klan He. Maka sebenarnya kejadian pada bagian ini sama seperti versi 1 dan 2. Kemudian karena mendengar kematian adik perempuannya, Huo Tianmo dan Perilisan sangatlah sedih. Sementara Perilisan menyalahkan Huo Tianmo atas kematian dari Su Xian'er. Inilah yang menjadi penyesalan dari Huo Tianmo, sampai dia memilih untuk menjaga jarak dari He Loulan dan Perilisan. Nah, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan mereka. Huo Tianmo berencana membantu He Loulan dan Perilisan untuk berurusan dengan He Cheng. Ditambah kali ini Huo Tianmo ingin mengembalikan Gu kekuatan diri pada He Loulan. Maka dia dengan sengaja mendekati Fang Yuan yang ketika itu menyamar menjadi Xing Xiangzi. Dia juga dengan sengaja menawarkan untuk mendanai penyempurnaan Gu pemikiran bintang. Tapi, dia sebenarnya sudah melakukan sabotase pada seluruh material abadi itu. Tujuannya jelas agar Fang Yuan terlilit hutang, atau dia bisa meminta Gu kekuatan diri dengan aman. Namun sekarang situasinya berubah lagi, maka dia mengajak Fang Yuan untuk bicara. Fang Yuan, kau mungkin sudah bisa menebak apa yang kuinginkan darimu. Jadi aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Aku ingin kau mengembalikan Gu kekuatan diri pada Lan Er, kata Huo Tianmo. Walaupun sebenarnya kata mengembalikan ini itu kurang cocok, karena Fang Yuan tidak meminjam Gu kekuatan diri. Gu kekuatan diri itu adalah bayaran akan jasa yang Fang Yuan berikan sebelumnya. Tapi, apapun itulah, Fang Yuan tidak protes untuk masalah ini, karena ini adalah waktu yang penting untuk berbisnis. Nyonya, sebelumnya aku mendapatkan Gu kekuatan diri, tidak dengan cuma-cuma. Aku memberikan jasa sehingga aku memperoleh bayaran. Jadi bagaimana bisa aku memberikannya begitu saja? Kata Fang Yuan yang mulai melakukan penawaran. Kalau begitu katakan apa yang kau mau. Huo Tianmo tidak membuang-buang waktu. Baiklah, pertama aku akan bertanya terlebih dahulu. Sebelumnya, kamu telah memberikan material abadi untuk menyempurnakan Gu pemikiran bintang. Apakah kamu sebenarnya sudah mengotak-atik material-material itu? Tanya Fang Yuan. Tentu, aku sudah melakukannya.
jawab Wu Tianmo dengan tidak menyembunyikan apapun. Fang Yuan sendiri tidak protes, dia malah bertanya lagi. Aku adalah orang yang teliti. Sebelum aku memurnikan, aku selalu memeriksa segalanya. Tapi mengapa aku bahkan tidak bisa menemukan jejak apapun? Mendengar itu, Wu Tianmo menjawab, jelas itu karena pencapaian di jalur apimu belum mencapai tingkat Grandmaster hebat. Jadi ketika aku menambahkan jejak dao api di dalam bahan-bahan itu, kau tidak akan menyadarinya. Meskipun jejak dao itu sangat kecil, namun saat terakumulasi maka efeknya akan membesar selama proses penyempurnaan. Mendengar itu Fang Yuan akhirnya mengerti. Dia mengangguk. Sekarang aku sudah mengerti. Kalau begitu aku akan mengembalikan Gu kekuatan diri. Namun aku memiliki beberapa kondisi. Katakan. Mendengar itu Fang Yuan lalu mengangguk dan berkata, pertama, aku ingin membentuk perjanjian yang baru. Ya, aku juga setuju. Fang Yuan melanjutkan. Kedua, hutang di antara kita harus dianggap lunas. Tentu. Ketiga, aku ingin meninggalkan aliansi zombie dan menyingkirkan perjanjian dengan aliansi zombie. Itu mudah. Mendengar setiap jawaban dari Wu Tianmo, Fang Yuan menghela nafas sejenak sebelum akhirnya melanjutkan. Kemudian yang terakhir, aku ingin mendapatkan mayat zombie abadi yang mengembangkan jalur kekuatan. Jumlahnya semakin banyak, semakin baik. Ya, pada akhirnya Fang Yuan harus menyesuaikan rencananya. Kalau sebelumnya, dia ingin menggunakan Helloland sebagai salah satu bahan untuk meningkatkan kualitas dari apertur miliknya. Namun dengan background Helloland yang sekarang, hal itu sangatlah sulit. Jadi, salah satu cara terbaik adalah dengan mendapatkan lebih banyak zombie abadi dari jalur kekuatan sebagai gantinya. Mendengar permintaan ini, Wu Tianmo menghela nafas sejenak sebelum menjawab. Aku adalah pemimpin aliansi zombie. Tidak mudah bagiku untuk menyediakan mayat zombie abadi, apalagi dengan jumlah yang tidak pasti. Sekarang, sebutkan berapa angka yang kau inginkan, dan aku akan mempertimbangkannya. Fang Yuan sudah memperkirakan semua ini akan terjadi. Lalu pada akhirnya tawar-menawar di antara mereka pun dimulai. Butuh beberapa waktu sebelum pada akhirnya kedua belah pihak setuju. Lalu setelah selesai Fang Yuan berkata, baiklah, karena kita sudah sepakat, mari kita bentuk perjanjian yang baru. Tunggu. Sebelum membuat perjanjian, kau sudah menyampaikan kondisi yang kau inginkan. Bukankah itu artinya sekarang adalah giliranku? Kata Wu Tianmo sambil melambaikan tangan. Melihat itu Fang Yuan tersenyum pahit. Ini adalah situasi yang sangat ingin ia hindari. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa menolak. Silakan sampaikan kondisimu, kata Fang Yuan sambil menghela nafas. Wu Tianmo langsung berkata, pertama, aku akan mendanaimu untuk memperbaiki Gu pemikiran bintang, dan aku tidak akan mensabotase material abadi yang kau gunakan. Mendengar itu, Fang Yuan menghela nafas. Sepertinya memang Wu Tianmo sedang membutuhkan ahli dari jalur kebijaksanaan. Lalu yang kedua, aku tahu kalau kau sedang mencari metode kebangkitan. Karena itu lihatlah ini. Setelah mengatakan itu, tubuh Wu Tianmo tiba-tiba dilahap oleh api yang besar. Namun anehnya, api ini justru dipenuhi dengan vitalitas yang luar biasa. Fang Yuan sendiri mengerutkan keningnya. Dia bahkan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Lalu kejadian yang mengejutkan berikutnya terjadi. Tubuh zombie milik Wu Tianmo tiba-tiba menyusut. Dan saat Wu Tianmo melangkah keluar dari dalam kobaran api, kulitnya kini tampak mulus dengan tubuh yang proporsional. Dia juga mengenakan gaun merah yang sangat menawan. Wu Tianmo dalam sekejap berubah dari wujud zombie abadi menjadi manusia yang hidup. Fang Yuan terkejut setengah mati.
Namun Prilisan segera berseru, "Kakak, berhati-hatilah, kau masih cedera." Pasalnya, kalau Huo Tianmo terus menggunakan gerakan pembunuh ini, maka cederanya akan menjadi semakin parah. Tapi, Huo Tianmo melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku ingin menunjukkan pencapaianku pada anak ini. Jadi, aku memiliki metode untuk kembali hidup." Ini adalah gerakan pembunuh abadi api nirvana. Tentu, karena ini adalah gerakan pembunuh, maka aku bisa bertransformasi menjadi manusia dan zombie kapanpun aku mau. Aku bisa memberimu gerakan pembunuh ini, tapi kau harus membantuku mengatasi cederaku. Mendengar itu, Fang Yuan awalnya berpikir bahwa dia tidak akan terlalu tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh Huo Tianmo. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Huo Tianmo kali ini sungguh berbeda. Metode ini sangat berharga dan akan sangat berguna kalau Fang Yuan yang menggunakannya. Apalagi kalian harus sadar tentang kekurangan dari metode kebangkitan dan kematian yang Fang Yuan dapatkan dari dalam parit bumi. Metode itu luar biasa, karena metode itu dapat menyeimbangkan energi kehidupan dan kematian di dalam apertur, sehingga dapat digunakan untuk menekan bencana kesengsaraan yang akan datang. Namun, dengan semua sumber daya yang Fang Yuan miliki sekarang, metode ini rupa-rupanya memiliki kelemahan. Faktanya, kalau Fang Yuan menjadi manusia kembali, maka dia tidak akan bisa menggunakan cahaya kebijaksanaan dari Gu kebijaksanaan peringkat 9. Itu artinya, keuntungan Fang Yuan akan sangat berkurang. Kalaupun Fang Yuan memaksa menggunakan cahaya kebijaksanaan, maka dia akan mengalami penuaan yang sangat cepat dengan tubuh manusianya. Kalau Fang Yuan menggunakan ini, itu sama saja dia sedang menggali kuburannya sendiri. Namun akan sangat berbeda kalau Fang Yuan memiliki metode milik Huo Tianmo. Fang Yuan dapat berubah menjadi manusia ataupun zombie kapanpun dia mau, meskipun tentu akan ada konsekuensinya, yaitu pemakaian esensi abadi yang luar biasa besar. Tapi, selama memasukkannya lancar, Fang Yuan bahkan tidak perlu mengkhawatirkan tentang masalah itu. Keberuntungan Fang Yuan semakin luar biasa. Dia mendapatkan banyak keuntungan dalam waktu yang sangat berdekatan. Dengan semua keuntungan ini, Fang Yuan tetap bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Lalu Huo Tianmo melanjutkan kondisi yang ketiga. "Kemudian aku ingin kau menerima hadiah ini." Yang Huo Tianmo berikan itu adalah sebuah guvana. Tapi ini bukan guvana biasa. Ini adalah Gu seumur hidup. Seperti namanya, Gu ini sebenarnya adalah bentuk tingkat lanjut dari Gu umur, di mana Gu ini dapat memberikan penggunanya umur hingga 60 tahun. Gu ini adalah sebuah Gu yang sangat berharga. Melihat itu, Fang Yuan menghela nafas panjang. Bagaimanapun, 3 kondisi yang ditunjukkan Huo Tianmo itu justru menguntungkan Fang Yuan. Dia tahu bahwa ini hanyalah pemanis, dan syarat yang sesungguhnya dari Huo Tianmo adalah kondisi yang akan ia sebutkan berikutnya. Maka Fang Yuan kemudian mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku tidak bisa menolak 3 kondisi yang telah diajukan oleh Nyonya Huo Tianmo. Maka silahkan lanjutkan dengan kondisi berikutnya." Mendengar itu, Huo Tianmo tertawa. Dia senang bicara dengan orang yang cerdas. Lalu berikutnya, Huo Tianmo menyebutkan kondisi yang kelima, bahwa dia menginginkan semua ular piton naga api yang Fang Yuan miliki. Lalu kondisi keenam adalah dia ingin mengambil bagian dalam pembelian Gu nyali. Lalu kondisi yang ketujuh adalah bantuan dari Tai Baiyun Sheng. Dia ingin Tai Baiyun Sheng membantunya untuk mengobati cedera yang ia miliki. Lalu kondisi yang ke-8, Huo Tianmo ingin mendapatkan akses untuk meminjam Gu perjalanan abadi agar dia bisa pergi ke Laut Timur dengan lebih mudah. Kemudian yang ke-9 adalah hak khusus agar Fang Yuan membantunya menyimpulkan resep dan yang lainnya.
Kemudian kondisi yang terakhir, dia ingin bertemu dengan Raja Gunung Ungu sejati, guru dari Fang Yuan. Ya, awalnya sosok Raja Gunung Ungu sejati adalah sosok karangan yang Fang Yuan buat setelah melihat ingatan dari Tai Baiyun Seng. Tapi hari ini, Raja Gunung Ungu sejati justru menjadi keberadaan yang sangat diperhitungkan oleh Huo Tianmo. Ya, gimana ya? Untuk 9 kondisi sebelumnya, Fang Yuan tidak masalah. Namun untuk kondisi yang terakhir itu cukup sulit. Maka dia mengatakan bahwa dia akan menanyakannya terlebih dahulu apakah Raja Gunung Ungu sejati berkenan untuk bertemu dengan Huo Tianmo atau tidak. Namun, Fang Yuan tidak bisa memberikan jaminan apapun. Mendengar itu, Huo Tianmo tidak merasa keberatan, karena baginya, Raja Gunung Ungu sejati adalah sosok yang sangat agung. Setidaknya dia ada di peringkat 8 atau bahkan mungkin lebih tinggi lagi. Jadi, dia juga tidak bisa dengan angkuh bertindak semaunya sendiri. Pada akhirnya kesepakatan pun terjalin dan mereka membuat sumpah gunung yang baru. Dengan sumpah ini Fang Yuan bisa tenang dalam beberapa waktu ke depan. Karena meski pencapaian jalur informasi milik perilisan sudah sampai di tingkat Grandmaster hebat, namun dia tetap butuh waktu untuk mengingkari sumpah yang baru. Karena itu, sekarang nyawa Fang Yuan terjamin aman, dan itulah bagian paling pentingnya. Nah, sekarang kita sudahi dulu dongeng hari ini, kita akan sambung lagi di part berikutnya. Dan sedikit informasi, bahwa untuk updatean berikutnya sepertinya agak molor karena posisi Anne ini mau dikarantina, nggak bisa untuk buat naskah dan rekaman tentunya sampai dengan Sabtu. Jadi Sabtu setelah pulang itu baru bisa mulai mengerjakan naskah lagi. Otomatis untuk update berikutnya akan menyesuaikan dan mundur. Terima kasih atas pengertiannya. Kita akhiri sampai di sini. See you again in next video. Dan bye.